Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Bayan fi Tafsiril Quran yang disusun oleh Samahah Ayatillah Al-Uzma As-Sayyid Al-Khu'i, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Markas At-Tauzi' Darus Tsaqalain, cetakan tahun 1416 Hijriah. Pada halaman 230, Imam Al-Khu'i berkata, "Anna qad awdahna fima taqaddama." Sebelumnya telah kami jelaskan, anna ba'da tanzil kana min qabilit tafsir lil Qur'an, bahwa sebagian tanzil, artinya riwayat-riwayat sebab turunnya ayat, adalah berupa tafsir untuk ayat Al-Qur'an. Walaysa minal Qur'ani nafsihi, bukan dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Jadi dibedakan di sini oleh Sayyid Al-Khu'i antara sebab turunnya ayat dengan ayat itu sendiri. Fala budda min hamli hadhihi riwayat, maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat yang sebelumnya disebutkan oleh Imam Al-Khu'i, ala anna dzikra asma'il a'immah alaihimussalam fit tanzil min hadzal qabil. Penyebutan nama-nama imam alaihimussalam masuk ke dalam kategori sebab turunnya ayat, bukan kepada ayat Al-Qur'an itu sendiri. Seperti yang dicontohkan di sini salah satu riwayatnya, riwayatul Kafi aidan bi isnad an Abi Ja'far alaihissalam. Dalam kitab Al-Kafi, riwayatnya dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, yaitu Abu Ja'far. Qala, Imam Baqir alaihissalam berkata, nazala Jibril bihadhil ayah ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jibril turun dengan ayat ini kepada Rasulullah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jikalau kalian ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu yang kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, fi aliyin, berkenaan dengan Imam Ali alaihi salam. Kalimat fi aliyin, tentang Imam Ali alaihi salam, itu merupakan penafsiran ayat Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ini penjelasan dari Sayyid Al-Khu'i. Fa'tu bisuratim min mithlihi, maka datangkanlah surat yang sama sepertinya. Kita teruskan kalimat Sayyid Khu'i. Wa idza lam yatim hadzal haml, dan apabila tidak bisa dimaknai demikian, artinya jika kalimat yang berbunyi fi aliyin dalam contoh tadi bukan maksud dari penafsirannya, fala budda min tarhi hadhihi riwayat, apabila tidak bisa dimaknai demikian, maka wajib untuk membuang atau menolak riwayat-riwayat itu. Mengapa demikian? Limukhalafatiha lil kitabi was sunnah, sebab dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wal adillatil mutaqaddimati ala nafyit tahrif, dan bertentangan pula dengan dalil-dalil sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya tahrif di dalam Al-Qur'an. Tahrif adalah perubahan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berupa penambahan atau pengurangan darinya, yang telah Sayyid Khu'i sebutkan. Wa qad dallatil akhbarul mutawatiratu ala wujubi ardir riwayat ala al-kitab was sunnah, dan telah mutawatir riwayat yang menunjukkan keharusan menyodorkan atau mengembalikan riwayat-riwayat kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa anna ma khalafal kitaba minha yajibu tarhuhu, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Qur'an harus dibuang atau harus ditolak. Pada halaman 259, Al-Imam Al-Khu'i berkata, wa mimma dzakarnahu qad tabayyana lil qari, dari yang telah kami sebutkan sudah jelas bagi para pembaca, anna hadits tahrifil Qur'an, bahwasanya hadis mengenai tahrif Al-Qur'an, yaitu adanya perubahan di dalam Al-Qur'an, haditsu khurafatin wa khayalin, sesungguhnya hadis tahrif Al-Qur'an adalah hadis dongeng dan hayalan. Artinya adalah hadis tahrif Al-Qur'an tidak boleh kita yakini kebenarannya. La yaqulu bihi illa man dha'ufa aqluh, tidak ada yang menjadikan sandaran hadis dongeng tersebut melainkan orang yang lemah akalnya.
Au man lam yata'ammal fi atrafihi haqqat ta'ammul, atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius, tidak meneliti secara serius. Sampai ke kalimat wa ammal aqilul munsifu al-mutadabbiru fala yashukku fi butlanihi wa khurafatihi. Adapun orang yang berfikir secara adil, maka dia tidak meragukan tentang kebatilan riwayat tersebut, juga menganggap riwayat itu sebagai dongeng, tidak bisa dijadikan keyakinan. Dari pernyataan Said Al-Khu'i ini, salah satu ulama Imamiyah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap riwayat yang datang dari kitab-kitab hadis, sekalipun riwayat tersebut memiliki sanad yang sahih, namun jika bertentangan dengan Al-Quran, maka kita wajib menolaknya. Sekali lagi kami tegaskan, ketika terdapat riwayat tentang tahrif atau perubahan di dalam Al-Quran, maka riwayat tersebut adalah batil. Inilah pernyataan Said Al-Khu'i, salah satu ulama madhab Imamiyah, dalam kitabnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.